serta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sang pemberi nikmat kepada kita. Di antara nikmat dan karunia yang Allah curahkan kepada kita yakni daripada nikmatul Islam wal iman. Salawat serta salam tidak boleh kita lupakan kepada junjungan agung yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang membawa kita minadh dhulumati ilal nur di suatu zaman kegelapan yang menuju pada suatu zaman yang terang benderang seperti saat ini. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, pada kesempatan ini marilah sama-sama kita tingkatkan dengan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam arti imtithalul awamirillahi wa jtinabun nawahi, yaitu mengerjakan daripada perintah-perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi daripada larangan-larangan Allah. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, alangkah beruntungnya dari seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi itu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan dengan satu ganjaran besar di sisinya, hingga Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an, wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. Bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang beramal saleh, bagi mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah katakan ajran 'azimah, aku memberikan mereka dengan satu ganjaran besar di sisinya. Dan Allah menjanjikan bagi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menempatkan kepada mereka di pada satu tempat yang paling nikmat, yakni di dalam al-jannahnya yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi orang-orang muttaqin. Hingga Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Bagi mereka yang beriman dan orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, suatu tempat yang paling nikmat yang tidak mereka merasakan kenikmatan tersebut semasa di dunia, yang Allah abadikan mereka bagi mereka orang-orang yang garib kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka bisa mendapatkan kedudukan yang demikian? Kenapa mereka yang bisa mendirikan yang demikian? Karena mereka lah yang berupaya untuk mendirikan dengan pondasi-pondasi Islam. Mereka lah yang membangun dengan dinia. Mereka lah yang memperkokoh dengan dinia. Mereka lah yang berupaya untuk mempertahankan pondasi-pondasi Islamiyah. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahajja baiti man istata'a ilaihi sabila. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah mengatakan, sesungguhnya Islam terdiri daripada 5 pondasi. Adapun pondasi yang paling terkuat adalah seseorang yang mengucapkan dan meyakini di hatinya dengan 2 kalimat syahadat, dan meyakini di hatinya yang tidak ada Tuhan selain Allah, dan dia menyaksikan bahwasanya tidak ada utusan Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya seseorang tersebut daripada pondasi yang kedua yang lebih kuat setelah syahadat, hendaknya mendirikan salat, setelah menunaikan zakat, kemudian wajib berpuasa apabila Ramadan telah datang menjemputnya, kemudian melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, maka ingatlah, tidaklah semua perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hambanya terkecuali agar hambanya tersebut tidak menyentuh dan tidak menjamah hal-hal yang buruk. Allah memerintahkan hambanya untuk melaksanakan sholat agar semata-mata tidak melakukan hal-hal kefasikan. Allah mengatakan, wa aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Yang Allah katakan, kerjakan salat, karena sesungguhnya salat dapat mencegah daripada perbuatan keburukan dan kemungkaran. Allah juga mewajibkan kepada hambanya untuk berpuasa semata-mata yang Allah katakan di akhir ayatnya, la'allakum tattaqun, agar engkau menambahkan kualitas takwa engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menjanjikan bagi orang-orang yang beramal saleh untuk menyedekahkan sedikit daripada bagian hartanya semata-mata agar menghapus daripada setiap kesalahan dirinya. Hingga Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa in tubadus shadaqati fa ni'mahi
wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum sayi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Yang Allah katakan, apabila engkau sedekahkan hartamu dengan secara terang-terangan, itu baik untukmu. Namun jika engkau bisa sedekahkan hartamu dengan secara diam-diam, dengan secara sembunyi-sembunyi, bahwa khairul lakum, maka itu jauh lebih baik dari apa yang kalian lakukan. Dari keduanya, tatkala seorang hamba yang melakukan perbuatan memberikan sedekah daripada hartanya, baik secara terang-terangan ataupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi, yang Allah nyatakan wa yukaffir ankum sayi'atikum, dari keduanya akan menghapuskan daripada setiap kesalahanmu dan dosa-dosamu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah mendeteksi, memperhatikan kepada hambanya apa yang mereka lakukan. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Maka ketahuilah ini pula yang digambarkan oleh di dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, sehingga Sayyidina Umar itu menceritakan, ittala'a alaina rajulun balidun syadus siyab syadidun sawadus sya'ar la yura alaihi athar safar wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala faqidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت من استطاع إليه سبيلا. Sampai hal tersebut yang digambarkan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menceritakan ada di kala seseorang laki-laki yang berpakaian yang sangat putih, yang rambutnya sangat hitam, yang di kala itu kami lagi duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seseorang tersebut mendekati Nabi Muhammad SAW, duduk yang jaraknya sangat dekat kepada Nabi, hingga kegambaran Nabi Rasulullah SAW pun menggambarkan bahwasanya kedekatan seseorang tersebut untuk duduk kepada baginda Nabi Muhammad. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, yang dimana lututnya seseorang tersebut menyentuh dengan lututnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wawada'a kaffaihi ala faqidaihi, dan meletakkan di atas telapak tangannya di atas paha mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya mengatakan, ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad kabarkan aku tentang Islam. Maka di saat itu Nabi Muhammad yang mengatakan, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah, Islam itu hendaknya engkau mengucapkan dua kalimat syahadat, engkau mendirikan salat, engkau menunaikan zakat, engkau melaksanakan bulan puasa apabila bulan Ramadan menjemputmu, dan engkau pun diwajibkan untuk berangkat haji jika engkau mampu. Maka seseorang tersebut mengatakan, saddaqta ya Muhammad, apa yang engkau ucapkan semua adalah nyata dan benar. Maka Sayyidina Umar mengatakan, fa'ajibna lahu wa yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ini orang siapa? Dia bertanya di hadapan Nabi Muhammad SAW, kemudian dia pula yang membenarkan dari semua ucapan Nabi Muhammad. Seolah-olah orang tersebut lebih mengetahui ketimbang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seseorang ini bertanya lagi, ya Muhammad akhbirni anil iman, wahai Muhammad kabarkan aku tentang iman. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, iman antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Hendaknya beriman engkau kepada Allah, beriman engkau kepada malaikat, beriman engkau kepada kitab-kitab Allah, beriman akan percayanya datang hari kiamat, dan percayanya pula dan engkau imani pula semua hamba telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dengan kadar baik dan kadar buruk dari ketentuan nasibnya mereka masing-masing. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Maka dikala itu seseorang mengatakan, saddaqta, lagi-lagi yang engkau ucapkan, yang engkau sampaikan kepadaku adalah nyata dan benar wahai Muhammad. Ya Muhammad akhbirni anil ihsan, wahai Muhammad definisikan aku tentang ihsan. Maka dikala itu Nabi Muhammad mengatakan, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nabi Muhammad yang mengatakan ihsan itu hendaknya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya.
Namun jika engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinilah ka'annaka tarahu, sesungguhnya Allah melihatmu, Allah memperhatikanmu. Maka dikala itu seseorang mengatakan, saddaqta ya Muhammad, lagi-lagi yang engkau ucapkan adalah benar dan nyata wahai Muhammad. Ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, kabarkan aku kapan sih terjadinya di hari kiamat. Maka dikala itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang bertanya lebih tahu dan lebih mengerti ketimbang orang yang ditanya. Dan inilah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membingungkan kepada sahabat. Siapa ini seseorang yang lebih mengetahui ketimbang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian seseorang ini bertanya lagi di hadapan Nabi dan mengatakan, ya Muhammad, akhbirni an amaratiha. Wahai Muhammad, jika engkau tidak mengabarkan aku kapan terjadinya di hari kiamat, namun kabarkanlah kepadaku apa bentuk sebuah tanda-tanda akan terjadinya di hari kiamat. Maka di situ Nabi Muhammad SAW banyak menggambarkan akan tanda-tandanya akan datangnya di hari kiamat. Nabi Muhammad yang mengatakan, antalidal ammatu rabbataha wa antal uratal ala wa risha'a yatadawwaluna fil bunyan thumma talaqa falabittu maliyan. Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, tidaklah sebuah tanda-tanda di hari kiamat yang dimana seseorang yang berupaya untuk berlomba-lomba meninggi-ninggikan daripada bangunan, yang dimana seseorang antalidal ammatu rabbataha, yang dimana seorang budak yang pada suatu saat akan melahirkan pada tuannya. Maka seseorang tersebut pun menghentikan daripada pertanyaannya, kemudian meninggalkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun para sahabat belum mengerti apa yang dimaksudkan antalidal ammatu rabbataha, yang dimana seorang budak yang melahirkan pada tuannya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati kepada Sayyidina Umar mengatakan, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahu enggak kamu siapa yang datang tadi? Maka di saat itu Sayyidina Umar hanya bisa mengatakan, wallahu a'lam, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya saja yang mengetahui. Maka dikala itu Rasulullah yang mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Maka ketahuilah yang datang tersebut di hadapan engkau dan di hadapanku adalah malaikat Jibril. Dan kedatangan tersebut bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, bertanya akan tanda-tandanya di hari kiamat, semata-mata mengajarkan engkau tentang Islam, semata-mata mengajarkan engkau tentang ihsan, semata-mata mengajarkan engkau tentang iman. Maka dikala itu pula yang tidak dimaksudkan antalidal ammatu rabbataha. Maka para ulama mufassirin mengatakan antalidal ammatu rabbataha, seorang budak yang melahirkan pada tuannya adalah seorang anak, layaknya dirinya adalah sebagai tuan, dan orang tuanya yang gambarkan seperti budak dan mengatakan, wahai Umi, wahai ibu, tolong masakkan aku begini, wahai Umi, tolong cucikan bajuku, wahai Umi, belikan aku begini dan begitu, seolah-olah dia memerintahkan orang tuanya layaknya seperti pembantu. Ma'asyiral rahimakumullah. Maka ketahuilah, ingat pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hendaknya kita memuliakan kepada orang tua kita, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā faqul lahumā qawlan karīmā. Tatkala kita udah menyembah kepada Allah, namun kebaktian kita belum selesai, misi kita seketika kita sudah beribadah kepada Allah, namun janji kita untuk berbuat baik kepada kedua orang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kepada kita, fala taqul lahumā uffin. Jangan sampai sekali-kali seorang anak mengucapkan dengan sebuah kalimat maka tatkala seorang anak yang menentang daripada ucapan orang tuanya atau salah satu daripada keduanya, maka tergolonglah anak tersebut termasuk daripada waladul akun, dari anak-anak yang durhaka. Karena kenapa yang demikian? Dan Allah juga mengajarkan kepada kita untuk bertutur kata yang baik kepada kedua orang tua kita, hingga Allah katakan, fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā
Faqul lahuma qaulan karima, sampaikan kepada mereka, sampaikan daripada keduanya dengan ucapan yang santun, ucapan yang berakhlak, ucapan yang lembut, yang mendatangkan ridha daripada kedua orang tuanya. Masyaallah ikhwan rahimakumullah, untuk sampai mencapai daripada ridha Allah bukanlah satu perkara yang mudah. Namun ada satu jalan pintas yang dimana tatkala seseorang bisa berhasil menggapai daripada keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala seseorang telah berhasil dan sukses mencuri daripada keridhaan hati kedua orang tuanya. Dan inilah yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridha walidaini wa suqtullah fi suqti walidaini. Ridha Allah tergantung daripada ridha kedua orang tua. Dan kebalikannya pula Nabi Muhammad mengatakan, dan kemurkaannya Allah tergantung daripada kemurkaan daripada kedua orang tua. Maka daripada itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit kebaikan yang pernah kita lakukan kepada kedua orang tua kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kepada kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, kami memohon kepada Engkau ya Allah, yang setiap harinya kami sujud kepada Engkau ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah, panjangkan umur daripada keluarga kami ya Allah, anak istri kami, kerabat kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, andai kata bahwasanya di antara kami orang tua kami telah mendahului kami ya Allah, ampunkan dosanya ya Allah, luaskan daripada kuburannya ya Allah, letakkan maghfirah Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Dan kami yang masih hidup di saat ini ya Allah, jagalah kami dari hal-hal keburukan ya Allah. Jangan Kau catat kepada kami orang-orang dalam keadaan syukur khatimah ya Allah. Ya Allah, kami berharap kepada Engkau ya Allah, kami berharap kepada Engkau ya Allah. Kami hinakan diri kami di hadapan Engkau ya Allah, kami hinakan diri kami di hadapan Engkau ya Allah. Jangan Kau wafatkan kami ya Allah, terkecuali Engkau catat kami dalam wafat husnul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, jangan Kau pisahkan ruh serta jasad kami ya Allah, terkecuali kami membawa kalimatul haq, kalimatul tauhid, yang betul kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ahsanal kalam kalamullah al-malikul allam, wallahu subhanahu wa ta'ala biqaulil muhtadun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala rasulika sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ikraman liman jahada bihi wa kafa, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiq wa bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat 'ainun bi nadar wa udhunun bi khabar min yawmina hadha ila yawmil mahsyar.
أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله أمركم بنفسه بنفسه وثنى بملائكة مسبه قدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عن الخلفاء الراشدين الذين يعدلون ساداتنا أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أهلك اليهود والنصارى وكفرة المشركين اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا وأهل المسلمين إلى أحسن حال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة وحي على الفلاح وقامت